Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, katakan ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu, ku mau menyenangkan kita semua. Satu, dua, tiga. Jadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan melayani, mengasihi sesama. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang memberi kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman, kata-kata bergelombang, ibulah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman, kata-kata bergelombang, ibulah tanah yang berlubang. Yang percayakan saya boleh menyampaikan renungan malam hari ini. Saudara, satu hal yang menjadi kerinduan hati Tuhan Yesus, ya. Biarlah gereja Tuhan, saudara dan saya, menjadi gereja Tuhan yang utuh. Saya percaya kita ada di tempat ini dari berbagai macam gereja, betul ya? Tapi satu, di dalam Kristus kita boleh melayani bersama-sama. Saya melihat tadi yang nyanyi, wah semangat, ya. Semangat saya dua lagu jadi satu gitu ya. Luar biasa. Itu tidak ada di dunia manapun, tidak ada. Yang ada di malam hari ini. Puji Tuhan ya. Saya ada sahabat-sahabat saya di sini, Bapak Abednego ya, Mister juga semua. Senang sekali boleh berjumpa lagi. Terakhir saya di tahun 2020 kalau nggak salah ini ya, waktu COVID itu ya.
Tapi malam hari ini kita boleh disatukan semua oleh karena kasih kebaikan Tuhan. Bapak Ibu siap terima berkat Tuhan? Pelayanan mungkin jadwal pelayanan atau tugas boleh berhenti, tapi untuk menjalankan visi misi full gospel tidak boleh berhenti. Misi Tuhan harus dikumandangkan, harus dijalankan. Satu saat saya baca satu quote yang ditulis oleh Perdana Menteri Inggris Winston Churchill. Dia menuliskan demikian, ketika tidak ada musuh di dalam, musuh di luar tidak dapat menyakitimu. Artinya begini Bapak Ibu, kalau ada sebuah kerukunan, kalau ada sebuah kesatuan, itu diibaratkan seperti benteng, ya. Ada sebuah benteng, wah ini kesatuan yang luar biasa. Kalau ada kesatuan hati, ada kesepakatan, ada kerukunan, itu benteng yang luar biasa. Benteng bukan dibangun dengan kekayaan, benteng bukan dibangun dengan harta, tapi oleh kesatuan hati. Nah, setelah untuk memiliki sebuah kesatuan hati menjadi satu itu tidak mudah. Karena iblis tahu, kalau komunitas, lembaga, gereja, kalau sudah ada perpecahan di dalamnya, itu mudah dikalahkan. Nah, iblis paling tidak suka kalau sebuah komunitas itu memiliki sebuah kesatuan atau menjadi satu. Sesuai dengan tema, saya berikan tema itu become one, menjadi satu. Katakan menjadi satu. Katakan menjadi satu. Beritahu kiri kanannya menjadi satu. Meskipun purna tugas tetap menjadi satu. Ya, tidak ditinggal gitu. Sama-sama mendukung. Ya, nanti akan ada orang-orang muda yang akan bangkit teman ini ya, menjalankan visi misi FGB. Become one. Saya teringat di Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-23, ini doa Yesus untuk murid-muridnya. Nggak main-main Bapak Ibu, Yesus berdoa khusus buat murid-muridnya. Dia tahu pada waktu dia terangkat kembali ke sorga, murid-muridnya akan mengalami sebuah goncangan iman. Mereka yang dulunya subuh-subuh semangat mengikut Yesus, semangat melayani, tiba-tiba apa yang mereka dambakan Yesus menjadi raja, itu hilang. Tentunya mereka putus asa. Makanya Yesus berdoa supaya untuk murid-murid itu tetap kuat mereka, tetap teguh di tengah-tengah tantangan. Hari-hari Bapak Ibu, saya bersyukur saudara mulai di tempat ini dengan berbagai tantangan yang saya hadapi. Yang hari ini tidak mudah di dunia bisnis, betul ya? Dunia bisnis mengalami goncangan, tidak mudah. Tapi kita dalam Kristus ada kekuatan. Kita dapat melampaui dan melewati. Tadi ada kesaksian yang luar biasa. Di dalam Yesus ada pertolongan. Setuju katakan amin. Dalam Yesus ada perlindungan. Amin. Saudara, Yesus berdoa buat murid-muridnya. Apa yang Yesus doakan? Dia berkata, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi apa? Satu. Become one, menjadi satu, agar apa? Dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, mengutus Kristus, dan bahwa engkau Allah mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Berbahagialah ketika membaca merenungkan, terlebih lagi mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, Kristus mendoakan murid-muridnya supaya mereka memiliki sebuah kesatuan. Bukan cuma murid-murid, tetapi untuk semua orang, untuk saudara dan saya, termasuk FGB MFI, supaya kita menjadi satu. Tantangan tidak mudah kita hadapi, tapi kalau kita menjadi satu, ya, sehati sepikir, tidak ada sesuatu pun yang sulit untuk kita lakukan, ya. Amin. Kesatuan hati itu penting. Bayangkan kalau mimbar ini yang angkat satu orang, bisa enggak? Bisa, ya. Pak Riki kalau angkat pasti bisa. Mau dicoba? Jangan ya, kasihan. Tetapi kalau diangkat 5 orang, kira-kira lebih ringan apa enggak? Sama. Kita tugas, dikasih tugas, kesempatan melayani di wadah ini. Kalau sendirian berat Pak, sendirian susah Pak. Tapi kalau kita bergandengan tangan, ya, kayak seperti LOF tadi, ada yang bawa roti, gitu ya. Sekali-sekali FGB juga bikin roti, gitu ya. Itu kan ringan. Demikian juga dalam sebuah pelayanan.
Demikian juga dalam sebuah membangun bisnis. Demikian juga dalam sebuah keluarga. Kita boleh hebat melayani di tempat ini, tapi kita juga harus hebat membangun keluarga kita. Keluarga penting. Saudara, Kristus mendoakan kesatuan murid-murid. Yang luar biasa di Yohanes pasal 17 ini ditulis 2 kali, saudara. Coba kita lihat di ayat 11. Ayat 11 ditulis 2 kali. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, Yesus berkata, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Sama-sama, supaya mereka apa, saudara? Menjadi apa? Satu, sama seperti kita. Jadi kesatuan menjadi satu ini bukan kerinduan, hanya kerinduan kita. Setiap keluarga pasti ingin mengalami kesatuan. Ini kerinduan Kristus. Agar apa? Agar misi, salah satunya agar misi daripada FGP ini boleh dilakukan. Nanti kita akan lihat, saudara. The great desire atau kerinduan terbesar Tuhan Yesus apa? Passion atau kerinduan, hasrat, keinginan terbesar Tuhan apa? Become one. Kalau gereja Tuhan, kalau tubuh Kristus menjadi satu, ini satu powerful yang luar biasa. Ini satu kuasa yang luar biasa yang dapat menghancurkan segala suatu tekanan, kuasa kegelapan, siasat, hal yang berat sekalipun. Waktu gereja ini bersatu, murid-murid bersatu, ada satu powerful yang luar biasa. Powerful apa? Kita lihat hal yang pertama, bersatu itu menjadi saksi Kristus. Katakan saksi Kristus. Katakan saya saksi Kristus. Saya saksi Kristus. Beritahu kiri kanannya, kamu juga saksi Kristus. Ya. Kita semua saksi Kristus. Become one memiliki arti yang pertama adalah bersatu menjadi saksi Kristus. Artinya apa Bapak Ibu? Yaitu memiliki sebuah arti memanggil kembali yang terhilang. Bukankah ini menjadi misi yang kedua daripada full gospel? Memanggil kembali jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara siap dipakai Tuhan? Amin. Untuk pengurus yang selanjutnya. Amin. Jangan lupakan memanggil jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara ada di marketplace, banyak Tuhan tempatkan orang-orang. Tapi berapa banyak saudara punya hati buat mereka? Ini misi, jangan hanya stempelnya full gospel, membernya hebat, setia, tapi tidak pernah melakukan misinya Tuhan. Apa misinya Tuhan? Jiwa-jiwa yang terhilang. Itu poin nomor 2. Poin nomor 4 apa saudara? Memenuhi amanat agung Kristus. Coba saudara cek misinya daripada full gospel apa? Yang keempat yaitu amanat agung. Kita di tempat ini bukan cuma makan-makan, ketemu, hayu, tapi kita harus menjalankan misi Kristus. Amanat agung. Waktu Yesus berangkat ke sorga, dia berikan pesan buat murid-muridnya, jadikanlah semua bangsa. Pesan terakhir, biasanya kalau pesan terakhir ini penting apa tidak penting? Sangat penting. Dan Tuhan berikan pesan mengingatkan kita, reminder malam hari ini. Sudahkah saudara saya menjadi saksi Kristus? Dimulai dari keluarga saudara, sebagai pemimpin perusahaan, karyawanmu, saudara punya keluarga besar, keluarga saudara. Jangan jadi orang Kristen yang egois. Ini malam hari ini kita mau cek, saya juga ngecek. Sudahkah saya memberitakan kabar baik? Saudara, bersatu menjadi saksi Kristus. Apapun profesi saudara, klik. Di situ sebelumnya, nah, apapun profesi saudara, mungkin ada sebagai kontraktor, ada sebagai dokter, ada sebagai businessman, guru, karyawan, ibu rumah tangga, apapun profesi saudara, harus ada amanat agung dalam kehidupan saudara. Amin Bapak Ibu. Yang kedua itu belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Kita bersyukur kita ada di negara yang baik.
purna tugas ini mirip-mirip mau pergantian presiden ya. Ini juga pergantian presiden juga ya. Presiden FGP mau diganti dia. Pergantian. Kita diingatkan kembali kepada belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Sudah berapa lama Bapak Ibu menjadi member di tempat ini? Masihkah saudara memiliki belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang? Ataukah hanya setelah enjoy dengan kehidupan saudara, dengan aktivitas saudara? Kita harus kembali ke misi daripada FCB, yaitu amanat agung dan berdoa bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara, poin yang kedua, apa arti dari become one, menjadi satu? Artinya yang kedua adalah mempersatukan sebagai tubuh Kristus. Saya dan saudara adalah tubuh Kristus. Katakan, saya tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu saling melengkapi, saudara. Tuh? Ada yang bilang kuping lebih penting daripada hidung. Semua kita saling membutuhkan. Betapa indahnya kalau tubuh Kristus ini saling melengkapi. Bayangin kalau LOF itu bawa roti semua gitu, gimana sih? Kolesterol, Bu. Tapi kalau kita saling melengkapi, ada yang tim memperhatikan, ada yang mendoakan, demikian juga di Fulbas. Kalau kita semua bikin jadi leader, sedang perhatikan jiwa-jiwa yang lain. Nah, mempersatukan sebagai tubuh Kristus. Bagaimana kita mempersatukan sebagai tubuh Kristus? Yang pertama adalah kita harus menjadi man of prayer, orang yang berdoa. Saudara tidak akan mampu melayani secara konsisten dengan kuat, ya, dengan setia, dengan tekun, tanpa saudara menjadi pribadi yang berdoa. Saudara boleh memiliki pelayanan yang dari Senin sampai Minggu full, tapi kalau saudara memiliki jam doa dalam kehidupanmu, saudara akan kering. Kalau saudara ingin melihat full gospel menjadi satu wadah yang bergerak yang luar biasa, kita harus menjadi man of prayer, mendoakan jiwa-jiwa yang terhilang. Nah, itu mempersatukan tubuh Kristus. Yang kedua, kita harus menghindarkan gosip, hal-hal yang memecah belah persatuan. Kita harus berkata benar, berkata firman Tuhan, menguatkan, membangun, bukan menggosipin. Mempersatukan tubuh Kristus. Selanjutnya kita harus saling menguatkan. Kalau ada yang lemah imannya, mungkin ada usaha-usahanya atau pekerjaannya yang lagi sepi, teman yang lain menguatkan. Jangan justru melemahkan, menguatkan. Ayo diajak doa, diajak baca Alkitab, diajak memuji Tuhan, menguatkan. Supaya apa? Supaya mempersatukan tubuh Kristus. Selanjutnya apa? Kita harus memberikan waktu kita. Malam hari saudara ke tempat ini memberikan waktu saudara. Bukan cuma waktu, uang saudara berikan, betul kan? Tadi ada yang dari Kutoarjo ya Pak ya? Ada yang dari mana lagi tuh? Dari luar Jogja siapa? Kebumen. Kebumen, mana Kebumen? Satu orang. Dari mana lagi? Rembun. Dari mana? Wonosari, jauh-jauh loh itu. Saya berikan waktu datang ke tempat ini. Saya berikan dana. Makanya ini perlu dana, betul ya? Atau pulang kita gratis setelah ini. Saya berikan persembahan. Untuk apa? Supaya kita boleh menjadi saksi Kristus, mempersatukan tubuh Kristus. Kita tidak bisa menjadi orang percaya yang egosentris. Saya kuat, saya sendiri. Tidak bisa. Kita harus mempersatukan. Kalau ada yang lemah, kita kuatkan bersama-sama. Meninggalkan debat, ya. Hanya orang suka debat, suka argumentasi. Kalau hal yang positif boleh, kalau hal yang negatif tinggalkan, karena itu akan merusak kesatuan yang sudah dibangun. Mari kita sama-sama sadar bahwa jangan sampai kita dipakai, mulut kita dipakai untuk hal-hal yang negatif. Pergunakanlah mulut kita untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Amin. Selanjutnya apa? Memuliakan Tuhan. Tadi saya LOF belum nyanyi ya. Tadi saya datang dari sambut dengan pujian, gemetar dari meridik dari depan tadi sudah. Nanti mereka akan nyanyi, saudara akan merasakan hadiratnya ya. Memuliakan Tuhan. Kalau
saya dan saudara hari ini sehat, kuat, ayo gunakan waktunya untuk memuliakan Tuhan. Karena ada satu waktu kita tidak bisa lagi memuliakan Tuhan. Kalau rumah kita sudah jadi di sorga, ya. Selama di dunia ini, ayo muliakan Tuhan. Tinggalkan hal-hal yang negatif, gosip, hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, tinggalkan. Pakai hidupmu selama masih ada kesempatan. Ayo melayani Tuhan bersama-sama. Kalau ada saudara keluargamu yang rekan-rekan yang tidak hadir malam hari, ayo kuatkan. Sama-sama kita membangun. Ya, tidak bisa satu orang, kita sama-sama bergandengan tangan. Dikatakan dalam Mazmur 133, persaudaraan yang rukun. Di mana ada kerukunan maka berkat Tuhan akan dicurahkan. Mazmur 133 ayat yang ketiga B dikatakan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Bagi siapa? Bagi orang yang hidupnya rukun. Kalau FGB, LOF hidupnya rukun, tidak usah minta berkat, pasti diberkati oleh Tuhan. Kuncinya apa? Jaga kesatuan hati, jaga kerukunan, no gossip, ya. Kita mau sama-sama melayani Tuhan, pokoknya lurus melayani Tuhan aja. Sungguh-sungguh, saudara akan melihat bagaimana blessing, berkat Tuhan akan saudara terima. Berkat yang pertama apa? Saudara akan mendapatkan kasih ilahi, bukan kasih dunia. Kasih dunia sementara, kasih dunia palsu, kasih dunia tidak ada artinya. Tapi kasih ilahi dikatakan Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-26, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku, perhatikan, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku itu ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Kalau kita ingin mengalami sebuah become one, menjadi satu, saudara harus punya kasih Kristus. Ya, tadi saya dengar, kalau tidak salah dengar kesaksian sama ibu tadi ya, ibu sama dia ibu ini, Bu Hani ya, Bu Hani kesaksian. Ada pernah terjadi gesekan kan di LOF, tapi kata ada kasih itu mempersatukan sampai hari ini. Kasih itu penting. Kasih ilahi. Kita harusnya tidak layak, tapi kita dilayakkan oleh Tuhan karena Dia mengasihi saudara dan saya. Kasih itu. Berkat yang kedua apa Pak? Berkat yang kedua saudara akan mendapatkan kemuliaan Kristus. Dikatakan di ayat yang ke-24, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, perhatikan, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Apa artinya saudara? Yang kedua adalah memperoleh kemuliaan Kristus. Artinya adalah ada kehadiran Kristus, ada sifat Kristus, ada karakter Kristus. Apakah kehidupan saya dan saudara menunjukkan karakter Kristus, sifat Kristus dalam kehidupan kita? Untuk menunjukkan karakter Kristus ada kemuliaan Tuhan. Mungkin orang berjumpa saudara di kantor, di toko, di bengkel saudara, di tempat praktek saudara, di pelayanan saudara, orang lihat saudara, ada kemuliaan Tuhan. Bukan karena saudara bersinar-sinar, bukan saudara pakai baju yang glowing, tidak. Karena ada karakter Kristus dalam kehidupan saudara. Ya, malam hari ini kita mau cek, sudahkah saya dan saudara memiliki karakter Kristus? Apa karakter Kristus? Dia rendah hati, tidak sombong, Dia mengampuni, Dia memberkati, Dia menolong, Dia mengangkat yang jatuh. Kalau ada saudara yang jatuh, jangan diinjak-injak, justru saudara angkat tangan, sambut dia, balon dia, hibur dia di wadah FGB maupun LOF. Maka saudara, dunia akan melihat ada Yesus dalam kehidupannya. Dunia akan lihat ada kemuliaan Tuhan dalam kehidupan. Itu blessing yang saya terima. Blessing yang tidak dapat dunia berikan. Dan blessing itu diberikan hanya oleh karena Kristus dalam kehidupan saudara. Yang pertama,
hidupmu akan memperoleh kasih Tuhan. Dunia ini mencari kasih. Kita sudah mendapatkan kasih Tuhan, mari hidup kita menjadi saksi buat Tuhan. Lalu apa? Bukan hanya kasih, saudara harus menjadi alat kemuliaan Tuhan. Waktu ibu bapak dilihat oleh orang-orang yang belum percaya, sudahkah mereka melihat Kristus dalam kehidupan saudara? Perkataanmu, pikiranmu, perbuatanmu, apakah sudah memuliakan Tuhan? Sebagai konklusi malam hari ini, become one. Yang pertama, bersatu menjadi saksi Kristus. Saudara siap bersatu menjadi saksi Kristus? Meskipun purna tugas, tidak ada purna tugas, terus maju untuk Kristus. Justru yang sudah selesai masa tugasnya memberikan support, dukungan. Ayo maju lagi. Udah tidak COVID lagi, ayo. Larinya udah bukan 50 km lagi Pak ya, 100 km gitu ya. Jiwa-jiwa, banyak jiwa-jiwa yang terhilang. Setiap hari orang datang ke toko saudara, mereka belum kenal Kristus. Bukankah mereka jiwa-jiwa yang terhilang? Setiap hari orang datang ke bengkel saudara, ke tempat praktek saudara, bukankah ini jiwa-jiwa yang terhilang? Tuhan kirim dalam kehidupan saudara menjadi saksi Kristus dan mempersatukan tubuh Kristus. Ini bukan kerinduan saya, saudara, kerinduan Tuhan Yesus. Dia doa, Tuhan, biarlah murid-muridku menjadi satu, seperti aku dan Bapa adalah satu. Artinya kerinduan Tuhan. Yang kedua adalah berkat yang diperoleh saat kerinduan Tuhan itu kita lakukan. Apa berkatnya? Kita memperoleh kasih. Yang kedua, kita mendapatkan kemuliaan Tuhan. Maka saudara akan mengalami perkenanan Tuhan dalam kehidupanmu, dan Tuhan akan memberkati keluarga saudara, kesehatan saudara, karir saudara, toko saudara, usaha saudara. Nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah kami lebih dulu, jadikan kami satu. Lebih lambat lagi. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Sekali lagi katakan, jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberi
iman. Ratakan tanah bergelombang, timburlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timburlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, biarlah dan janganlah pekerjaan besar menunggu. Ladang siap dituai, tanggalkan segala beban dan dosa yang bertahan. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, biarlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan bebanmu dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Layanilah Tuhan. Layanilah Tuhan. Layani Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah 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 Tuhan. Tak ada banyak waktu, biarlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan bebanmu dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi.
dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala.
Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaklah Tuhan, ajak Tuhan, ajaklah Tuhan, ajak Tuhan. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Kami mengucap syukur buat ibadah syukur malam hari ini. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan pimpin acara dari awal sampai akhirnya, dan biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami serahkan full gospel businessman Tuhan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang terus pakai para pria-pria ini Tuhan untuk menjadi berkat bagi kota ini, bagi kota-kota, bagi pulau-pulau, bagi bangsa-bangsa. Berkati Tuhan usaha pekerjaan setiap kami, apa yang dikerjakan oleh tangan kami Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan. Dan biarlah hidup kami boleh menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan tempatkan kehidupan kami. Berkati pribadi lepas pribadi, usaha pekerjaan, kesehatan, keluarga, Tuhan memberkati. Sebentar kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah setiap kami boleh membawa kasih Kristus, boleh membawa shalom, damai sejahtera bagi setiap orang-orang yang kami jumpai dalam kehidupan kami. Kami juga teringat buat saudara-saudara kami yang berhalangan hadir malam hari Tuhan, mungkin karena sakit, sesuatu hal, Tuhan tolong, Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, boleh kembali bersama-sama bergabung untuk menjadi saksi Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Bapak Ibu angkat kedua belah tanganmu. Selain dikasih Tuhan, terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di sorga, berkat cinta kasih dan karya penebusan dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan, penghiburan, kekuatan Allah Roh Kudus yang senantiasa menolong, menyertai, memberkati saudara mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah terima berkat Tuhan dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dan layanilah Tuhan, biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan, biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan, biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, lihatlah dan jangan lalai, pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai.